Hari itu hujan turun deras, seperti langit sedang menangis atas sesuatu yang belum ku ketahui. Aku menunggunya di kafe favorit kami, tapi dia tak kunjung datang. Teleponku berdering, dan suara asing di ujung sana terdengar seperti guntur yang jauh. "Arga kecelakaan," katanya. Dunia seakan berhenti. Aku tak ingat bagaimana aku sampai di rumah sakit, tapi aku ingat bau antiseptik yang menusuk hidungku, lampu putih yang menyilaukan mataku, dan wajahnya, pucat, penuh luka, tapi masih hidup. Dokter bilang dia selamat, tapi ada harga yang harus dibayar. Memorinya hilang. Dear Diary, aku masih ingat aroma kopi yang tercium dari cangkir kecil di tangannya malam itu. Uapnya menari-nari di udara, tipis dan lembut, seperti janji yang tak pernah diucapkan tapi terasa nyata. Matanya, coklat tua seperti kayu mahoni yang dipoles hujan, menatapku dengan cara yang membuat jantungku bergetar. Bukan karena gugup, tapi karena aku tahu, di dalam tatapan itu, aku adalah seseorang. Suaranya tenggelam di keramaian, tapi dia bisa membuatku begitu larut dan terasa penting. Namanya Arga. Dan aku, Rani, adalah gadis yang jatuh cinta pada caranya mengucap namaku. Lembut, seperti angin yang membelai daun di ujung musim kemarau. Kami bertemu di sebuah angkringan, tempat lampu-lampu gantungnya redup, dan dindingnya penuh coretan puisi yang tak selesai. Aku sedang membaca buku, dan dia, dengan jaket denim usang yang sedikit robek di lengan, tiba-tiba duduk di depanku. "Buku itu bagus," katanya, tanpa basa-basi. Aku mendongak, terkejut, dan dia tersenyum. Senyum yang seperti matahari pagi menyelinap di sela-sela awan kelabu. Dari situlah semuanya dimulai. Percakapan kami mengalir seperti sungai kecil yang tak pernah tahu kapan akan berhenti. Dan setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti batu kecil yang membangun jembatan menuju hatiku. Hari-hari berlalu, dan kami menjadi dua insan yang tak bisa dipisahkan. Dia suka menggenggam tanganku saat kami berjalan di taman, jari-jarinya hangat melawan angin sore yang dingin. Dia suka bercerita tentang mimpi-mimpinya, membangun rumah kecil di tepi danau, tempat kami bisa duduk berdua sambil mendengar desir air. Aku suka mendengarnya, suka membayangkan diriku di dalam mimpi itu, bersamanya. Aku tak pernah bilang padanya, tapi setiap kali dia tertawa, aku merasa dunia ini sedikit lebih ringan, sedikit lebih baik. Cinta kami seperti lukisan cat air, lembut, penuh warna, tapi rapuh jika disentuh terlalu kasar. Hingga suatu malam, di bawah langit yang penuh bintang, dia menarikku ke pelukannya. "Rani," katanya, suaranya serak tapi penuh keyakinan. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu aku mau ada di sampingmu." Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang terlalu besar untuk kutampung. Malam itu, kami resmi bersama, dan aku merasa seperti burung yang akhirnya menemukan sarangnya setelah terbang melawan badai. Tapi hidup seperti lukisan tua yang mulai mengelupas, punya cara untuk menunjukkan retakan yang tak kita lihat sebelumnya. Hari itu hujan turun deras, seperti langit sedang menangis atas sesuatu yang belum ku ketahui. Aku menunggunya di kafe favorit kami, tapi dia tak kunjung datang. Teleponku berdering, dan suara asing di ujung sana terdengar seperti guntur yang jauh. "Arga kecelakaan," katanya. Dunia seakan berhenti. Aku tak ingat bagaimana aku sampai di rumah sakit, tapi aku ingat bau antiseptik yang menusuk hidungku, lampu putih yang menyilaukan mataku, dan wajahnya, pucat, penuh luka, tapi masih hidup. Dokter bilang dia selamat, tapi ada harga yang harus dibayar. Memorinya hilang. Aku duduk di samping ranjangnya, memandang wajah yang kucintai, tapi matanya kosong saat membukanya. "Kamu siapa?" tanyanya, dan aku merasa jantungku jatuh ke dasar jurang yang tak berdasar. Aku menjelaskan, dengan suara bergetar, bahwa aku Rani, bahwa kami saling mencintai, bahwa kami punya cerita. Dia mendengarkan, tapi tatapannya tetap asing, seperti orang yang membaca buku dengan halaman-halaman yang sobek. Aku menangis di pelukannya malam itu, meski dia tak tahu mengapa aku menangis, meski dia hanya mengusap punggungku dengan canggung. Hari berikutnya, keajaiban kecil terjadi. Dia memanggil namaku. "Rani,"
katanya, dan aku tersenyum. Berpikir mungkin memorinya kembali. Aku menghabiskan hari itu bersamanya, menceritakan kembali kisah kami, pertemuan di kafe, malam di bawah bintang, janji-janji kecil yang kami buat. Dia tersenyum, tertawa, dan aku merasa harapan itu seperti bunga yang mulai mekar di musim dingin. Tapi pagi berikutnya, saat aku datang lagi, dia menatapku dengan mata yang sama kosongnya. "Kamu siapa?" tanyanya lagi, dan aku tahu bahwa ingatannya seperti pasir yang terlepas dari genggaman, hilang begitu matahari terbit. Aku tak menyerah. Aku tak bisa. Setiap hari aku datang ke rumahnya. Dia sudah keluar dari rumah sakit, tapi amnesia itu seperti bayangan yang tak pernah pergi. Aku membawa foto-foto kami, buku yang pernah kubaca untuknya, bahkan jaket denim usang yang dia pakai saat kami pertama bertemu. Aku bercerita, berulang-ulang, tentang cinta kami, tentang tawa kami, tentang rencana kami. Kadang dia ingat, kadang dia tersenyum dan berkata, "Aku merasa aku mengenalmu." Tapi selalu keesokan harinya, dia lupa lagi. Aku seperti pelaut yang mencoba menambal perahu bocor di tengah badai. Setiap hari aku memperbaiki, dan setiap malam ombak menghancurkannya kembali. Aku marah pada Tuhan, pada takdir, pada diriku sendiri karena tak bisa melakukan lebih. Aku kecewa karena cinta yang begitu indah harus ternoda oleh lupa yang begitu kejam. Aku sedih karena setiap kali dia tersenyum padaku dengan tatapan asing, aku kehilangan dia lagi dan lagi. Tapi aku tak bisa pergi, aku terlalu mencintainya. Suatu hari dia menulis sesuatu di selembar kertas. "Rani, aku Arga. Aku mencintaimu. Jangan biarkan aku lupa." Dia memberikan itu padaku dengan tangan gemetar, matanya penuh air mata. "Aku tahu aku akan lupa besok," katanya. "Tapi aku ingin kau tahu, di suatu tempat di dalam diriku, aku tetap mencintaimu." Aku memeluknya, dan kami menangis bersama, tapi aku tahu kertas itu tak akan cukup. Besok, dia akan bangun, membaca tulisannya, dan mungkin dia akan percaya, tapi dia tak akan merasakannya. Cinta kami seperti burung dengan sayap patah, masih hidup tapi tak bisa terbang. Malam ini, aku duduk di sampingnya, memandang wajahnya yang tertidur. Aku takut suatu hari dia tak akan ingat sama sekali. Takut kertas itu akan jadi abu di tangan waktu, takut aku akan jadi hantu di hidupnya. Seseorang yang dia lihat tapi tak pernah benar-benar kenal. Aku pegang tangannya, dingin melawan hangatnya air mataku yang jatuh. "Arga," bisikku, "jangan lupa aku." Tapi aku tahu besok pagi dia akan bertanya lagi, "Kamu siapa?" Dan aku akan mulai lagi dari awal dengan hati yang semakin retak tapi tak pernah patah sepenuhnya.